Pria ini tidak kabur karena di sini sama sekali tidak seperti penjara. Ada steak mewah seharga beberapa ribu yuan, lobster impor dari Australia. Di sini apa yang kamu ingin makan bisa dipesan. Lebih parah lagi, penjara ini ternyata memberikan pasangan dan harus yang sangat cantik. Dazuang yang baru masuk bahkan mengira dia salah tempat. Tapi di sini memang adalah rumah besar keluarga Shimi dan Jia. Mau tidur di mana saja terserah. Pukulan dan kelaparan yang dijanjikan di sini sama sekali tidak ada. Sipir penjara memberitahunya bahwa ini adalah penjara hak asasi manusia. Setelah masuk, selain tidak bisa melarikan diri, kamu bisa melakukan apapun. Di dalam kulkas ada bir, buah-buahan, dan minuman. Ada juga pakaian dari hari Senin sampai Minggu. Dazuang agak bingung, bahkan kamar mandinya pun terpisah kering dan basah, karena di sini sangat menghormati narapidana dengan hukuman berat. Keesokan harinya, Dazuang bangun tidur, melihat sarapan di atas meja. Selama 30 tahun hidupnya, Dazuang belum pernah makan makanan seperti ini. Di catatan tertulis bahwa karena tidurnya pulas, dia tidak dibangunkan. Saat ini, Dazuang merasakan keraguan dalam hatinya. Tanpa ragu, dia menuangkannya ke dalam tempat sampah. Akibatnya, sipir penjara memberikan lagi padanya. Dazuang mengumpat dan berkata kepada sipir penjara, berkata, apakah kalian tidak merasa sedikit tidak menghormati seorang narapidana? Bagaimanapun juga, saya adalah pelaku kejahatan berat yang telah membunuh belasan gadis remaja. Apakah seharusnya ada sejenis roti kukus atau acar asin? Untuk membuat Dazuang tenang, sipir penjara mengambil lobster dari tong sampah dan memakannya sendiri. Datang dan bahkan memberitahu Dazuang, jika ingin makan sesuatu silakan pesan. Manusia adalah besi dan makanan adalah baja. Jika tidak makan satu kali akan lapar. Setelah kenyang bermain game sebentar. Sebelum tidur mandi busa. Lewat hari ini terserah mau bagaimana. Namun hal yang lebih mengerikan akhirnya terjadi. Sipir ternyata mengirimkan seorang narapidana wanita yang lebih cantik daripada istri saya. Tahanan ini tampak bingung. Tidak hanya dipaksa tinggal di kamar mewah, tetapi sipir penjara juga memaksakan mengirimkan seorang narapidana wanita kepadanya. Hati Dazuang penuh dengan tanda tanya. Sipir memberitahunya bahwa penjara mendorong komunikasi antara lawan jenis untuk bersama-sama memulai kehidupan yang baru. Tidak percaya, Dazuang merasa wanita itu pasti bersekongkol dengan penjara untuk menipunya, dan marah hingga ingin mencekik wanita tersebut. Untungnya penjaga penjara datang tepat waktu dan menyetrumnya. Saat Dazuang terbangun, dia terikat di tempat tidur. Xuying berjalan mendekatinya. Dazuang mengira wanita itu akan merencanakan. Namun, Xuying malah memohon kepada Dazuang untuk membunuh dirinya karena ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan secara tidak sengaja membunuh suaminya. Sehingga setelah masuk penjara, ia juga tidak ingin hidup lagi. Melihat Xuying menangis seperti itu, Raja seperti yang diharapkan, Dazuang merasa kasihan pada wanita malang ini. Dan begitulah, mereka berdua terus bersama di penjara, menghabiskan waktu bersama setiap hari. Dan akhirnya mereka jatuh cinta, bahkan menonton drama bersama sampai menangis terseduh-seduh. Perlahan-lahan Dazuang mulai memperhatikan penampilannya, menyemprotkan parfum ke tubuhnya, dan diam-diam menyiapkan hadiah untuk Xiuqin. Pada saat itu, Xiuqin merasa terharu dan mencium Dazuang, kemudian mereka berdua sungguh-sungguh jatuh cinta. Keesokan paginya, saat mereka sedang bersama dengan manis, penjaga penjara tiba-tiba masuk dan memberi mereka kabar buruk. Karena kebijakan penjara mengizinkan, Xiukung bisa tetap di ruangan ini, tidak perlu kembali ke selnya setiap malam. Begitu mendengar, ia merasa sangat berterima kasih kepada sipir penjara. Kemudian sipir penjara memberitahu mereka kejutan lain. Mereka bisa mendaftarkan pernikahan. Ya ampun, saya tidak ingin jadi narator lagi. Saya juga ingin di penjara. Dua narapidana berat ternyata menikah di penjara. Dan sebulan kemudian, mereka memiliki anak. Penjara juga memberikan hadiah. Memang, film baru satu